Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa lagi di Tuntunan Sepekan di hari yang kedua. Di mana hari ini kita akan membahas tentang iman itu tumbuh dari pengetahuan. Nah, saya bersama dengan Ibu Widya. Shalom. Ibu Widya adalah salah satu pendoa dari gereja di GBI Arkadia. Nah, baik saudara, kita akan angkat satu pujian. Urapaya Rapa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan penyerta. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Urabaya Raba. Oh, haleluya, kami bersyukur Engkau baik, terima kasih, rancangan-Mu indah Tuhan, Kau dahsyat, kemuliaan Kau ajaib. Kami bersyukur Bapa. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Oh rabaya. Takkan ku ragu Tuhan, dengan kemuliaan hidupkanku hanya padamu Tuhan. Berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu
tenang dan ku tenang di dalam jalanmu. Silakan Ibu Widya berdoa. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya hari ini Tuhan. Ya Rabba 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 ya Rabba. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada di pagi hari ini ya Tuhan, untuk membawakan ya Tuhan renungan sepekan di yang kedua ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, sebentar apa yang kami bicarakan dan kami sharingkan ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan, yang mengikuti pada pagi hari ini di YouTube channel kami ya Tuhan, GBI Arkadia ya Tuhan. Terima kasih, berkati untuk kami yang akan berbicara ya Tuhan, agar apa yang kami bicarakan boleh menjadi berkat ya Tuhan, untuk kami semua umat-Mu ya Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang rindu akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, untuk kami masuk ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dimanapun Saudara berada yang mendengarkan siaran daripada Our Home for Everyone, saya percaya hari ini semua dalam keadaan sukacita ya. Hari ini di hari yang kedua kita membahas tentang bagaimana iman kita tumbuh dari sisi pengetahuan. Kalau kita lihat, kita baca ya, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang membuka Alkitab, di 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, kita harus meningkatkan bagaimana pengetahuan kita. Jadi kita berada di dalam kehidupan ini juga kita harus belajar dan selalu belajar. Dari sejak kecil kita belajar. Nah, kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, apa sih arti pengetahuan? Pengetahuan itu artinya segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan sesuatu hal. Jadi belajar itu untuk mengetahui tentang sesuatu hal. Nah, dari secara Alkitab juga pengetahuan itu bukan sekedar pemahaman tentang intelektual, tetapi juga berhubungan dengan emosi. Bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat kita bisa lihat dari Alkitab, baca Firman Tuhan, itu pengetahuan begitu banyak secara matematika, secara perbintangan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari pengetahuan itu, iman itu tumbuh, itu karena kita membacakan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan selalu setiap hari. Nah, kalau kita lihat ya, kita baca, coba ya, dilihat, kita ingat akan kejadian Nuh. Nuh dengan imannya yang luar biasa. Dia mungkin daripada zaman itu orang dalam keadaan yang banyak dosanya. Tuhan bilang, kamu naik ke gunung. Lah ke gunung Tuhan. Ya ke gunung, ngapain buat bahtera? Dia pikir kan cuma cukup perahu, tapi bahtera dengan panjang dan lebar yang sudah Tuhan tentukan. Bahkan dia buat sampai 100 tahun. Nggak masuk di akal, tapi itulah Tuhan kita yang ajaib. Tuntunan yang luar biasa. Dan begitu juga kuasa Tuhan yang dahsyat, yang sejak dahulu dan sampai sekarang itu tetap sama, saudara. Jadi apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, belajar pengetahuan dari firman Tuhan yang meningkatkan iman saudara dan saya. Kita baca yuk di Roma, Bu Widya, coba kita baca ya. Di Roma 11 ayat 33. Ini dahsyat ya, Tuhan itu ya. Bu Widya baca ya Roma 11 ayat 33. Enggak, oke, saya baca ya. Roma 11 ayat 33 di situ dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu, firman Tuhan itu, Allah kita itu yang tidak terselami, sungguh luar biasa. Siapa kita?
kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, belajar tuntunannya, kita akan ketinggalan. Karena saya ya mungkin sama Ibu Widya ini kalau dikatakan kita senior ya, tetapi kita tetap haus dan lapar untuk belajar. Sampai saat ini juga ya kita ada di kehidupan di marketplace, itu kita harus belajar pengetahuan. Jadi iman kami, saya percaya juga iman saudara dimanapun saudara berada mendengarkan siaran ini, iman saudara tumbuh mencari kemana? Kecuali kepada Tuhan yang memiliki kehidupan saudara dan saya. Dan kalau kami boleh saksikan ya, luar biasa kehidupan Ibu Widya mungkin bisa menyaksikan bagaimana tantangan di marketplace kalau tidak beriman dalam mengupgrade pengetahuan. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Baik, kalau untuk saya sendiri ya, karena saya juga bekerja di marketplace. Memang pengetahuan itu juga sangat penting ya. Tuhan juga mengajarkan kita, memberikan kita juga harus kita belajar dan mempunyai pengetahuan. Dan hari-hari untuk saya lalui dalam menjalankan pekerjaan saya, itu tentunya banyak istilahnya kendala. Ya. Dan kadang-kadang kita sudah melakukannya dan berharap untuk semua itu terwujud. Tapi di samping itu kan kita juga harus beriman. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak hanya mengandalkan kita diri sendiri ya, mengandalkan diri sendiri, tapi kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi kalau di sana kita sudah percaya dan sudah berharap kepada Tuhan, apapun yang akan terjadi pada diri kita atau mungkin kegagalan, walaupun kita sudah belajar, sudah mengetahui, itu kan mungkin kehendak Tuhan dan Tuhan mungkin punya rencana lain akan hidup kita dalam pekerjaan kita. Begitu aja sih Bu. Ya. Bagus sekali ya Ibu Widya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Ibu Widya tetap beriman teguh di dalam Tuhan karena di dalam iman percayanya dan terus belajar menggali akan firman Tuhan, pengetahuan yang baru Ibu dibawa di dalam kehidupan di marketplace ya, Ibu sebagai marketing. Dan begitu juga dengan saya, Bu. Saya punya pengalaman dulu saya kerja tidak di dunia industri, tetapi karena saya harus belajar tentang mesin, saya harus belajar karena pengetahuan kita cari pengetahuan apa sih tentang mesin gitu ya. Jadi saya harus belajar dan belajar. Jadi beriman, yakin kalau kita bisa gitu. Seperti Nuh tadi. Dia nggak tahu tentang mungkin cara buat perahu yang begitu besar, tetapi dengan iman percayanya Tuhan berjalan di depannya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, saudara. Apapun di dalam kehidupan saudara dan saya, percayalah kalau Tuhan itu berjalan di depan kita. Tingkatkan pengetahuan, upgrade pengetahuan kita, beriman teguh di dalam kita, karena digali lagi di situ firman Tuhan itu begitu banyak membawa kita kepada kebenaran. Kita minta hikmat Tuhan, seperti Salomo ya, dia minta hikmat Tuhan. Dia mungkin nggak tahu caranya gimana ya memecahkan solusi ini gitu ya, tapi dia berdoa. Karena kita baca yuk di Amsal 8 ayat 11 dan 12 ya, saya bacakan ya. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku kata Tuhan, hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Kecerdasan artinya kepintaran kita ya. Dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi dengan iman kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mampu belajar ini. Aku nggak bisa gitu. Jadi misalnya yang Bapak Ibu Saudara mendengarkan siaran ini punya disiplin ilmu, misalnya katakan di ekonomi. Tapi pekerjaan yang harus dihadapi, yang diterima di teknik. Nggak usah takut, kesempatan itu tidak datang berkali-kali. Ambil tetapi berjalan dengan iman, kecerdasan saudara itu bisa Tuhan buat dari zero to hero. Jadi saudara bisa mampu, benar nggak Bu? Betul Bu. Saya percaya orang yang beriman itu pasti berkemenangan. Seperti Yusuf, ya kan? Dia berkemenangan, dia adalah orang yang kuat iman teguh. Kalau dia tidak beriman, dia kalah dengan
dengan saudaranya dikecilkan dan lain sebagainya. Kalau dia tidak tahu beriman, itu berarti dia tidak akan menjadi mangku bumi. Itu nggak sembarangan loh. Bisa jadi orang kedua. Itu hitung-hitungannya, bayangin aja, 7 bulan hasil daripada bumi untuk 7 tahun hasil daripada bumi untuk mencukupi 7 tahun. Ya. Kalau dia tidak ngerti hitung-hitungan, dia nggak bisa, oh ya ini hari pengeluaran masyarakatnya berapa saat itu, aku harus sisihkan berapa. Kalau dia tidak punya pengetahuan tentang kalkulasi, itu accounting loh. Kalau dia nggak bisa, ya mungkin gagal ya. Ya. Ya nggak? Ya, itu saudara, jadi kita percaya terus kepada iman percaya kita mencari, kan itu firman Tuhan juga dikatakan di Matius 6 ayat 33, Bu. Ya kan? Matius 6 ayat 33. Bisa Ibu cari? Bisa Bu, sebentar. Ya, sebentar ya. Kita percaya saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Apapun kendala di dalam kehidupan saudara dan saya, tetap andalkan Tuhan. Iman tumbuh itu karena pengetahuan, seperti di 2 Petrus 1 ayat 5. Bahkan dituntun lagi kebijakan, kemurahan hati, bisa mengontrol diri kita, ya. Jadi penguasaan diri. Nah, itu luar biasa banget, Bapak Ibu Saudara. Jadi di situ dikatakan kita mencari kerajaan Allah, berarti kita masuk dalam jalannya Tuhan. Ya, baca. Baik. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Firman Tuhan yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kita tadi sudah katakan, di situ banyak sekali pengetahuan yang saudara. Jadi pada waktu saudara beriman teguh, dengan mencari pengetahuan, rajin baca firman Tuhan, saudara pasti ditingkatkan pengetahuannya. Amin. Nah, melalui pesan ini juga, bila saudara aku ingin kenal Tuhan Yesus, lo gimana? Lo? Ada di situ di kehidupan orientasi melayani. Jadi ada KOM 100, KOM 200. Kalau Bapak Ibu Saudara, aku ingin lebih lagi punya pengetahuan tentang Tuhan Yesus, punya pengetahuan tentang beriman di dalam Tuhan itu bagaimana, saudara bisa ikut, saudara bisa daftar. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Ya, jadi seperti yang di Matius 6 ayat 33 itu dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi mencari kerajaan Allah berarti kita masuk dalam jalan-jalannya Tuhan. Amen. Masuk dalam rancangan Tuhan. Masuk dalam perbuatan Tuhan yang ajaib. Masuk dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan kita tidak akan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Yes. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini, percayalah kalau jalan Tuhan itu tidak terselami. Di situ banyak pengetahuan. Di situ bisa kita meningkatkan iman percaya kita. Asal dengan catatan kita mau atau tidak. Kalau saudara mau, mungkin saudara ada yang terpanggil, mungkin saudara orangnya. Di hari ini saya akan berdoa buat saudara melalui siaran ini. Kalau mungkin saudara, oh ya aku orangnya, aku mungkin tidak tahu apa-apa, mungkin aku dalam keadaan kelemahan dalam pengetahuan. Percayalah, Tuhan sumber kekuatan, Amen. Tuhan sumber segalanya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Kita angkat satu pujian ya. Kita angkat sajian pujian yang tadi. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, rancangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh baik, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur di pagi hari yang kedua ini di tuntunan sepekan. Engkau Allah yang dahsyat, Tuhan. Engkau yang telah menuntun perjalanan hidup kami, sehingga kami meningkatkan iman percaya kami melalui pengetahuan yang Kau berikan di dalam setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, bila ada saudara-saudara kami yang mendengarkan siaran dari Our Home for Everyone ini Tuhan, dari GBI Arkadia Tuhan, biar kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka, jalan-jalan berkat menyertai mereka ya Aba. Mungkin mereka tidak menemukan jalan-jalan itu Tuhan, tetapi Engkau Allah yang ajaib. Pada saat mereka mencari jalan itu Tuhan, Kau temui mereka ya Aba. Diberkati mereka yang berada di ladang, diberkati mereka yang ada di pekerjaan, di marketplace, di kampus-kampus Tuhan, agar everyone mengenal Engkau ya Aba, agar everyone berjumpa dengan Engkau secara otentik. Terima kasih Tuhan untuk pengetahuan yang luar biasa yang Kau berikan di dalam setiap hari hidup kami ya Aba. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Aba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi dengan tuntunan kesepekan di hari esok ya. Tuhan Yesus memberkati dari Our Home for Everyone. God bless you all.